Halo dokter, pasang gips ke pasien itu sebenarnya mudah dan nggak harus bikin ruangan jadi kotor dengan tetesan air semen di mana-mana. Yuk bersama Alomedica kita ajarkan tips dan trik pasang gips. Untuk video kali ini kita akan menangani patah tulang pada pergelangan tangan. Hal yang perlu diingat sebelum tindakan, berikan obat analgesik pada pasien, terutama kalau tujuan gips ini juga untuk mengurangi fraktur, bukan cuma imobilisasi aja. Pasien bisa dikasih ibuprofen, paracetamol, atau sedasi prosedural, bisa melalui intranasal atau IV. Selain itu, penting juga untuk jelasin prosedur secara detail ke pasien. Terus lepas semua aksesoris yang lagi dipakai seperti cincin. Oke, yang kita butuhkan adalah plaster bandage. Ada ukuran 7,5 cm yang biasa dipakai untuk jari-jari atau untuk pasien anak. Terus ada yang ukuran 10 cm ini, biasa dipakai untuk orang dewasa yang nggak terlalu besar. Dan 15 ini untuk dewasa dengan ukuran badan besar atau untuk kaki. Crepe bandage, ada 7,5, 10 cm, dan 15 cm. Paddingnya juga sama, ada 7,5, 10 cm, dan 15 cm. Plaster non-woven, terus air. Nah, air ini perlu di-note nih, pakainya air dingin ya, karena nanti kalau plaster bandage-nya basah, akan ada reaksi exotherm, di mana suhu akan meningkat, jadi kerasa hangat. Kalau misalnya nih, udah disiapin pakai air yang udah hangat duluan, kebayangkan nanti suhunya malah lebih naik lagi, pasien bisa luka bakar. Pertama, siapkan gipsnya. Ambil padding, lalu ukur dulu panjang yang dibutuhkan. Mulai dari buku jari sampai kedua jari di bawah fossa cubiti, lalu potong. Setelah itu, ambil plaster bandage. Kita akan bikin 8 layer sesuai sama dengan ukuran padding tadi dengan cara dilipat-lipat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ini kita balik layernya dan lipat ke atas. Sudah tertumpuk 8 layer seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu potong. Next, kita akan bikin lubang untuk masuknya jempol ke pasien. Bentuk segitiga di sepertiga dari plaster bandage ini. Jadi lipat dulu seperti ini, lalu pakai satu ruas jari jempol, kita tandai posisi segitiganya seperti ini, lalu gunting. Sudah ada segitiganya, kita juga pangkas sedikit sisi atas dari yang 2/3-nya untuk lebih ngikutin bentuk anatomi telapak tangan kita yang agak miring seperti ini. Nah, dengan seperti ini, pasien akan terasa lebih nyaman dan rapi juga saat pemasangan gipsnya. Oke, ini udah siap, kita simpen dulu. Layer pertama, padding. Kalau di tempat praktek dokter ada stockinette, bisa dipasangkan terlebih dahulu sebelum padding. Pakai yang 10 cm, kita mulai balut tangan pakai padding ini. Note penting, pastikan overlap padding ini seenggaknya 50%-nya ya, jadi nggak terlalu tebal banget dan nggak yang ketipisan juga. Selama membalut ini, pastikan juga balutannya smooth, tidak ada yang kelipet-lipet di layer dalam karena pasien bisa merasa kurang nyaman. Balut tangan pasien sampai ke fossa cubiti seperti ini. Dan pastikan juga untuk balut semua tonjolan tulang. Oke, pastiin pasien tercover plastik dan kitanya juga pakai apron plastik. Deketin juga barang-barang yang kita perlukan nanti. Pegang plaster bandage tadi, rendam ke air. Akan ada gelembung-gelembung air yang keluar. Cukup rendam sampai gelembung-gelembung ini hilang. Jadi nggak perlu dikucek-kucek ya. Nanti malah gipsnya itu di air dan nggak ada lagi di plaster ini. Sudah hilang gelembungnya, angkat gips, biarkan netes sendiri. Lalu bisa diperas sedikit pelan-pelan untuk mengeluarkan airnya lagi di bawah. Dengan posisi tangan pasien nyaman sesuai dengan posisi anatominya, pasangkan gips mulai dengan masukkan jempol ke bolongan segitiga yang tadi kita udah bikin sebelumnya. Cetak dan perban, pastikan nih ujung-ujungnya halus, plaster juga terpasang dengan baik. Lalu secure gips ini pakai balutan crepe bandage. Dan kunci pakai plaster non-woven. Next, cetakan gips ini. Caranya dengan genggam tangan pasien sambil agak meregangkan pergelangan tangan pasien secara perlahan. Tahan posisi ini sekitar 15-20 menit. Si gips ini akan 100% mengeras sekitar 2 hari, tapi dengan kita tahan sekitar 20 menit seperti tadi juga udah oke untuk imobilisasi radius ulna pasien. Sambil nunggu gips ini mengering, kita bisa rapikan station kita dan bersihkan juga tangan pasien yang terkena gips. Lalu kita cek neurovaskular tangan pasien. Minta mereka untuk coba gerakan jari, cek juga CTR pasien. Semoga Alomedica Hex kali ini berguna untuk praktik dokter sehari-hari ya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Alomedica. Di aplikasi Alomedica, dokter bisa berdiskusi dengan ribuan dokter lainnya se-Indonesia dan bisa baca artikel-artikel kesehatan yang pastinya paling update.
Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter yang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica!